Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara melihat atau mendownload dari rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini merupakan hasil dari asesmen dan survei nasional satuan pendidikan atau daerah. Nah, di rapor pendidikan ini kita bisa menjadikannya sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, bagaimana merefleksikan akar masalahnya, dan bagaimana membenahi kualitas pendidikan seluruhnya. Nah, yang pertama kita masukkan atau kita aktifkan browsernya kita hubungkan dengan internet, kita koneksikan dengan internet, dan kita mengetikkan di Google, kita ketik rapor pendidikan, hanya seperti ini. Untuk login, kita masuk di lihat hasil satuan pendidikan, kita klik di sini. Di sini ada petunjuk gunakan akun Belajar ID. Nah, ini akun yang pernah saya gunakan, dan di sini ada hal yang baru, yaitu bagi guru penggerak angkatan 1-2 sudah bisa mengakses rapor pendidikan sekolahnya. Kalau dulu yang bisa mengakses cuma admin, ya, biasanya operator dengan kepala sekolah. Nah, sekarang saat ini alumni guru penggerak angkatan 1 dan 2 sudah bisa mengakses rapor pendidikan di sekolahnya, meskipun bukan dia yang sebagai kepala sekolah, ataupun meskipun bukan dia yang sebagai operator sekolah. Coba kita masuk menggunakan akun Belajar ID, di mana ini saya merupakan alumni guru penggerak angkatan 1. Saya gunakan ini, pilih akunnya, dan ternyata bisa login. Dan menu apa saja yang ada di sini? Di sini ada menu ringkasan. Jadi ringkasan ini bisa kita lihat seperti ini. Tergambar semua kemampuan literasi dalam sekolah kita. Di sini masih di bawah kompetensi minimum. Kemampuan numerasi masih di bawah kompetensi minimum. Indeks karakter warna berkembang. Iklim keamanan sekolah aman. Kesetaraan gender masih merintis, kebinekaan masih merintis. Di sini ada keterangannya, iklim inklusivitas masih kuning, dan di sini ada deskripsinya, apa yang termasuk dalam iklim keamanan itu. Begitu pula dengan menu-menu yang lain. Ya. Ada kompetensi GTK, pengalaman pelatihan, kompetensi GTK penggerak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini tampilan dari ringkasan ini. Ya. Jadi secara umum di sini sudah tergambar semua. Sekarang menu kedua, di sini ada menu baru, yaitu menu tindak lanjut atau baru. Di sini kita bisa mengunduh, tinggal klik ini, sudah terdownload semua. Seperti ini, tinggal kita simpan. Begitu pula dengan rekomendasi perencanaan berbasis data. Nah, jadi ini tadi laporan pendidikannya. Nah, sekarang rekomendasi PBD-nya, perencanaan berbasis data. Di mana setelah mengunduh rapor pendidikan yang di atas tadi ini, langkah selanjutnya adalah mengunduh atau merencanakan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan data. Nah, kita bisa pelajari di sini di hasil ini. Nah, sekarang untuk laporan pendidikannya, coba kita rekomendasi di laporan pendidikannya itu, kita coba buka.
Ini rekomendasi, ini laporan pendidikannya. Ini yang terdownload tadi di laporan pendidikan, seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat dari nama indikatornya, nomor indikatornya. Nah, ini nilai di sekolah kita, ya, nilai di sekolah kita, capaiannya, artinya makna dari nilai ini. Nah, di sini saya contohkan bahwa kompetensi atau kemampuan literasi, yang nilainya di sini masih 1,6. 1,6 ini kategorinya adalah di bawah kompetensi minimum. Nah, di sini satuan pendidikan serupa di nasional, secara nasional, nilai rata-rata kabupaten kota, nilai rata-rata provinsi, nilai rata-rata nasional, ada rentang nilainya 1 sampai 3. Ini arti nilai maksimalnya nilai 3 ya. Di sini ada definisi indikator, di mana peserta didik berdasarkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, teks informasi, dan teks fiksi. Ada definisi capaiannya di sini bahwa kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kurang dari 50% ya, peserta didiknya. Ya, seperti itu di laporan ini. Nah, inilah hasilnya dari pelaksanaan asesmen nasional yang kita akan laksanakan saat ini. Dari sini kita bisa melihat pada ini. Jadi kita bisa dari keseluruhan hasilnya tadi ada istilah seluruh rekomendasi. Nah, di sini saya jelaskan panduannya dulu, bahwa dalam aplikasi website tadi rapor pendidikan ada 3 yang terunduh, termasuk salah satu adalah bagian yang saya jelaskan sebentar, saya jelaskan saat ini. Yang pertama laporan pendidikan yang seperti kita lihat tadi, yang kedua rekomendasi PBD, dan yang ketiga adalah uraian kegiatan ARKAS. Jadi nantinya hasil asesmen ini dari rapor pendidikan akan sinkron dengan ARKAS atau kegiatan penganggaran kita di sekolah, seperti itu. Nah, untuk rekomendasi ini ada 2 halaman, yaitu prioritas rekomendasi, di mana prioritas ini akan menampilkan 5 masalah utama. Ya, itu berdasarkan dari prioritasnya. Dan seluruh rekomendasi. Seluruh rekomendasi itu artinya rekomendasi PBD yang menampilkan seluruh akar masalah. Nah, namun kita di sini berada atau ingin membenahi di bagian prioritas, yaitu yang 5 akar masalah tadi. Ya. Di kolom identifikasi, ini kolom identifikasi, di sana ada masalah. Nah, masalahnya di sini adalah kita ambil dari 5 indikator proses level 1. Nah, proses akar masalah ya. Oke. Ini akar masalah 5 indikator. Kita ambil dari prioritas rekomendasi. Ini ada 5. Dan kategori capaian, kolom kategori capaian ini artinya menampilkan hasil capaian satuan pendidikan. Dan di sini ada warna-warnanya, warna kategori, ada warna-warnanya ya. Biru atau hijau itu artinya sudah baik namun masih bisa ditingkatkan. Merah atau kuning itu masih perlu ditingkatkan. Dan di kolom refleksi ada akar masalah. Nah, ini akar masalahnya. Tadi masalahnya ini, akar masalahnya seperti ini. Ya. Akar masalah ini di bagian refleksi, akar masalah ini berisi masalah utama yang mempengaruhi capaian indikator. Mengapa sih nilai sekian? Apa akar masalahnya? Seperti ini. Ya. Nah, kategorinya di sini adalah hasil dari nilainya tadi. Hasil nilai kategori capaiannya adalah berkembang. Ya, berkembang. Nah, nilai capaiannya adalah di sini 188 nilai capaiannya dari hasilnya tadi ini indikator sudah baik dan masih bisa ditingkatkan. Merah itu intinya perlu ditingkatkan. Nah, di kolom benahi artinya ini kolom benahi digunakan sebagai acuan atau satuan pendidikan dalam menentukan program dan kegiatan dan solusi akar masalah.
Jadi ini obatnya dan ini tadi masalahnya. Sini adalah diisi dengan barang atau jasa yang akan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditulis sebelumnya. Di sini kegiatannya apa? Di sini adalah barang dan jasa, apa yang dibutuhkan di situ. Dan di kolom satuan berapa jumlah yang dibutuhkan, dan satuannya apa, harga satuannya berapa, dan totalnya berapa. Jadi dari kelima prioritas tadi kita masukkan semua di sini, dan diidentifikasi akar masalahnya sampai pada apa solusinya, bagaimana cara membenahinya, dan bagaimana penjelasan kegiatan membenahi, bagaimana deskripsi kegiatannya, belanja barang apa yang perlu kita sediakan untuk melaksanakan kegiatan benahi tersebut, dan jumlahnya berapa, satuan, harga, jumlah satuan. Jadi nanti ini pelaksanaan AKM mendatang ini akan menjadi rekomendasi, akan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah-sekolah untuk menganggarkan dana BOS yang ada di sekolah untuk memperbaiki dari masalah yang ditemukan atau akar masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan AKM tahun ini. Jadi cukup sekian dari penjelasan singkat saya, semoga bisa menginspirasi. Semangat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.